Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Teman-teman, di sini Singapura hari ini panas, tapi nggak panas banget ya gitu ya. Tuh, aku ada di lapangan tenis. Ini ya. Biasa sambil bawa si bocil Holly. Oke teman-teman, hari ini Inem akan share kepada teman-teman kisah duka, kisah nyata ya, yang berasal dari Mbak Muslikah, warga negara Indonesia, berumur 24 tahun, telah disuruh makan kapas kotor dan juga makan rontokan rambut di kamar mandi. Dan tidak itu saja teman-teman, bahwa majikannya itu beberapa kali menganiaya dia, memukul dia, menampar dia, gitu ya. Dan di sini aku akan cerita bagaimana cerita selengkapnya. Ikutin terus ya teman-teman. Dan sebelum saya cerita selengkapnya kepada teman-teman, apapun yang terjadi, kalau majikan itu keterlaluan atau menganiaya teman-teman, harap kalian tuh segera lapor polisi atau minta tolong. Udah kalau nggak punya HP, minta tolong bikin lembaran kertas tulisan help, I need help, kayak gitu ya teman-teman. Daripada nanti terlanjur kalau ada apa-apa, gitu ya teman-teman. Dan untuk cerita Mbak Muslikah, aku akan cerita selengkapnya. Ceritanya itu 2 tahun yang lalu Mbak Muslikah itu datang ke Singapura, datang ke Singapura dengan menjadi TKI, gitu ya. Mbak Muslikah ini berasal dari Indonesia dan berumur 24 tahun, gitu. Setelah beberapa hari tinggal di majikan, Mbak Muslikah itu mendapat job bahwa dia itu mengurus anak terakhir dari majikan. Majikannya punya 3 anak dan yang nomor 3 ini tuh masih balita gitu. Dan selain itu Mbak Muslikah juga diharuskan untuk bersih-bersih rumah, beres-beres biasa dan juga memasak gitu ya teman-teman. Oke. Suatu hari majikannya itu marah sama Mbak Muslikah dan menyuruh Mbak Muslikah itu memakan potongan kapas kotor di meja makan. Tidak diam di situ, majikannya itu memastikan bahwa Mbak Muslikah itu sudah menelan kapas kotor itu. Karena majikannya itu marah kepada Mbak Muslikah karena dia itu mengerjakan sesuatu yang kurang pas di majikannya. Oke. Tidak beberapa hari setelah kejadian itu, Mbak Muslikah disuruh makan rontokan rambut di kamar mandi. Setelah itu, tidak sampai di situ, majikannya pun seperti biasa memastikan bahwa dia benar-benar sudah makan kotoran rambut yang rontok di kamar mandi tersebut gitu. Jadi misalnya majikannya menyuruh dia, Muslikah kamu makan itu karena kamu kerjanya nggak becus, karena kamu kerjanya nggak bener kayak gitu. Jadinya disuruhlah makan kotoran rambut itu dan memastikan jadinya majikannya itu ngikutin Mbak Muslikah nyampe di kamar mandi dan melihatnya benar-benar kamu makan apa enggak kayak gitu. Oke, setelah kejadian itu Mbak Muslikah masih diam saja itu, masih masih bertahan, istilahnya gitulah, masih bertahan di majikan. Dan selang beberapa bulan kemudian Mbak Muslikah di malam hari itu merasa sudah capek gitu ya, merasa sudah capek. Akhirnya sudah malam, setelah dia kasih mandi anaknya yang balita tadi, setelah kasih mandi anaknya yang balita, Mbak Muslikah itu menaruh anaknya ini di satu kamar
bersama dengan kakaknya dan juga kakak-kakaknya maksudnya di ranjang di satu kamar gitu kan ada ranjang tuh. Nah, itu adiknya tuh ditaruh di situ karena sudah malam kelelahan bersama neneknya juga di situ ada neneknya juga. Jadi ditaruhlah si balita ini di ranjang itu. Setelah itu Mbak Muslikah masuk ke kamar dia dan istirahat karena sudah malam, sudah kelelahan bekerja seharian. Setelah itu bayinya itu nangis, Mbak Muslikah diam saja dong karena sudah ada neneknya gitu loh. Akhirnya karena mamnya ini lagi istirahat tertidur gitu ya, mamnya ini sudah tertidur. Akhirnya karena terdengar bayinya nangis, mamnya ini terbangun. Setelah terbangun berteriak-teriak, teriak-teriaklah si mamnya ini, kenapa kamu biarkan anak aku menangis gitu ya. Lah pikir dia ini sudah malam, ini waktunya saya istirahat, meskipun nangis kan ada neneknya, kayak gitu. Itu pikiran Mbak Muslikah, tapi majikannya itu tidak mau mendengarkan. Pokoknya sudah marah lah kayak gitu. Sudah marah, akhirnya si majikannya itu menampar si pipi kiri dan pipi kanan Mbak Muslikah serta memukul keningnya sampai bengkak, ada lebam-lebam kayak gitu. Sampai di sini Mbak Muslikah masih bisa bertahan. Ya, teman-teman, sampai di sini Mbak Muslikah masih bisa bertahan tuh. Tapi setelah malam tuh katanya, karena memnya sudah tidur, jadinya dia malamnya itu melek gitu. Tiba-tiba melek, sudah tengah malam itu si majikannya itu nggak bisa tidur katanya. Muslikah, saya nggak bisa tidur, tolong pijit kaki saya. Gitu. Setelah ya sambil ngantuk, si Mbak Muslikah ini sambil ngantuk, akhirnya dipijitlah kakinya memnya ini. Setelah dipijit karena ya mungkin masih ngantuk, si Mbak Muslikah ini tuh ya sambil kayak gini gitu ya, sambil ketiduran kayak gitu. Ternyata majikannya marah, mencubit lengan si Mbak Muslikah gitu. Kamu jangan tidur, pijit aku lagi. Oke, pijit. Jadi waktu terus berjalan. Akhirnya setiap kali Mbak Muslikah ini melakukan kesalahan, pekerjaan nggak beres atau nggak bener di mata majikan, majikannya itu selalu menghukum dia, menampar lah, mencubit lah, kayak gitu. Pokoknya penganiayaan itu berlanjut. Akhirnya karena Mbak Muslikah ini punya kakak, punya saudara di Singapura, karena dia sudah nggak tahan, akhirnya Mbak Muslikah ini teleponlah saudaranya gitu. Setelah telepon saudaranya pun meminta bantuan kepada si DI gitu ya, menelpon si DI. Akhirnya datanglah polisi. Polisi datang, ya ternyata benar itu bekas-bekas lebam, pukulan itu tuh memang ada gitu loh. Jadi akhirnya majikannya itu, singkat cerita ya, majikannya itu telah dipenjara 6 bulan dan denda $3.200 gitu ya. Jadi di sini aku sharing ini buat edukasi teman-teman. Jadi kalau kalian mendapatkan penganiayaan dari majikan, tolong cepat-cepat minta bantuan, jangan diam saja. Nggak usah nunggu besok, lusa atau apa. Sekali kalian kena pukul atau apa, harap cepat-cepat gitu ya. Karena sekali majikan itu memukul kalian, besok entah suatu hari nanti pasti akan berulang. Karena ini sudah terbiasa dia gitu. Tuman gitu ya istilahnya kalau orang Jawa, tuman gitu. Jadi harap cepat minta bantuan. Semoga sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman dan cukup sekian. Kalau teman-teman suka video ini, tolong like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau ada pertanyaan apapun seputar TKI di Singapura, seputar TKW di Singapura, gitu ya. Dan jangan lupa subscribe-nya dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.